Shalom warga kerajaan dimanapun berada, saat ini saat yang luar biasa. Selalu kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu saya mengajak kita semua dengan penuh ucapan syukur. Kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang kepada Bapa, karena kebaikan-Mu luar biasa dan dahsyat buat kami. Dan kami sama-sama sepakat untuk kami menaikkan pujian syukur kami, karena hanya Bapa yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap berdiri dengan pujian ini. Kita tahu hanya di dalam Yesus ada kuasa yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita, haleluya. Sama-sama dengan pujian ini katakan, tak terlukiskan, katakan kasih, kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingnya, tiada bandingannya, haleluya. Dekat kasih-Mu, katakan setia, setia menjagaku, haleluya. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Serukan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya, haleluya. Terlukiskan, katakan kasih, kasih yang Kau berikan, oh, karya termegah, katakan tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, oh yeah, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Serukan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Katakan Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya, oh, sampai selamanya, oh, sampai selamanya, haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Dan berucapan syukur, mari lebih dari kita datang di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih firman-Mu ya dan amin buat setiap kami.
Kami rindu melekat dalam firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berapa syukur Jesus. Mari dengan pujian ini kita naikkan nama Tuhan. Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dari awal sama-sama, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dari awal sama-sama mengatakan Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Serukan sama-sama, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Jesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah
syukur, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku tinggikan namamu, kami agungkan sebab Kau ajaib. Tinggikan namamu Tuhan, agungkan namamu, sebab Kau besar, tiada yang sepertimu. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan. Yesus, Yesus, oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan. Oh, dimuliakanlah namamu, tiada layak sepertimu, tiada layak sepertimu. Kau dahsyat, Kau terhebat, terima kasih Tuhan. Kalau syukur hanya bagimu, oh, Kau kebanggaan dalam setiap hidup kami Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kami. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Serukan sama-sama, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Jesus, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lambaikan tanganmu dengan pujian ini, katakan, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, menolong dan mengurapi kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan minta urapan daripada Allah dan setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh kami mempersiapkan hidup kami, hati dan pikiran kami. Mari Tuhan berbicara bagi kami, kuasa-Mu menguasai kami, Roh-Mu yang kudus menuntun pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, kami telah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan.
Tentunya dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita sering kali diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, dengan berbagai persoalan dalam hidup ini. Nah, ketika kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa, maka kita akan belajar untuk mencari sumber kekuatan dan pertolongan yang sempurna itu, yaitu di dalam Kristus Yesus, Allah yang setia, yang tidak akan pernah untuk tidak menolong kehidupan saudara dan saya, sekalipun mungkin menurut pemahaman kita, pemikiran kita, itu sedikit terlambat. Namun dalam pemandangan Allah, itu adalah hal yang memang harus kita terima. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini, sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang mengikuti dan mengiring akan Tuhan, berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah, kita perlu berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita perlu sadar dalam setiap kondisi dan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bahwasanya ketika kita melihat kondisi atau situasi dunia ini dengan hal-hal yang nyata, bahwa sesungguhnya keadaan di sekitar kita, keadaan dunia ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Orang yang sadar adalah orang yang selalu memperhatikan dengan cermat situasi yang sedang terjadi. Orang yang sadar adalah orang yang selalu berjaga-jaga dalam perjalanan hidupnya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Matius 24, 42-44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dan sampai yang ke-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita membaca, melihat dan memperhatikan dengan secara seksama kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus menggambarkan saat di mana Anak Manusia akan datang dengan alegori pencuri yang akan datang mencuri di rumah seseorang. Tentunya dia tidak pernah memberitahu sebelumnya. Karena sekiranya dia memberitahu, maka pemilik rumah akan berjaga-jaga, pemilik rumah akan siaga penuh untuk menghadapi kenyataan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa apa yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kedatangan Yesus untuk kedua kalinya itu adalah merupakan rahasia dan yang hanya diketahui oleh Bapa. Artinya kita tidak bisa menjadi panitia untuk menyongsong kedatangan Kristus. Tugas saudara dan saya adalah kita harus sadar di setiap saat dan ketika kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Mengapa? Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu berjaga-jaga dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Hal yang
pertama yang mau kita pelajari hari ini adalah bahwa kita harus berjaga-jaga karena memang itu sebuah keharusan. Mengapa demikian? Karena cara kerja iblis dan kedatangan Tuhan tidak terdeteksi oleh siapapun. Agar pada saat kedatangan Tuhan, kita didapati dalam keadaan setia. Setia ini adalah hal yang kadang-kadang bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi. Namun setiap orang percaya yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, maka dia akan tetap setia dalam keadaan apapun. Dalam hidupnya, orang percaya akan tetap setia kepada pasangannya. Orang percaya akan tetap setia untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaannya. Orang percaya akan tetap setia mencari Tuhan manakala dia menghadapi pergumulan-pergumulan hidupnya. Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat bahwa ketika kita mau hidup berjaga-jaga, maka hidup saudara dan saya adalah hidup yang selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa dan kebenaran firman-Nya. Itu akan membuat kita bisa menguasai diri kita. Galatia 5:22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, terkadang kita kurang sabar dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Apakah itu di dalam lingkungan di mana komunitas kita berada, ketika kita mendengarkan orang berbicara tentang hal-hal yang membuat kita galau, yang membuat kita tersakiti, yang menyentuh perasaan kita, terkadang kita kurang sabar Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak bisa menguasai diri kita. Lalu apa yang dicatat di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-32? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan dengan terang dan jelas berkata bahwa ketika saudara dan saya menjadi orang yang sabar, kita diibaratkan seperti orang yang merebut kota, seperti orang yang dapat menguasai dirinya. Apakah itu saudara dan saya? Yang paling tahu adalah setiap kita pribadi lepas pribadi. Kemana arah hidup saudara dan saya? Masihkah kita sadar bahwa sebenarnya cara kerja daripada iblis itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang dimana dia mau kita tidak lagi bisa bersatu, bersekutu seorang dengan yang lain. Ada perpecahan, ada hal-hal yang dibuat oleh iblis untuk mengacaukan kerukunan keluarga, rumah tangga, persaudaraan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mau datang kepada saudara dan saya. Ketika kita berhadapan seorang dengan yang lain, ketika kita saling bercakap-cakap, atau ketika seseorang bertanya kepada saudara dan saya, maka hal-hal apa yang harus saudara dan saya lakukan? Ini dia, Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Seringkali kita kurang bisa mengontrol perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut bibir kita. Membuat orang lain terluka, membuat orang lain tersakiti. Dengan lantang kita bisa berkata dasar bodoh. Dengan lantang kita bisa berkata dasar tidak tahu diri. Apakah itu sikap hidup orang percaya
Dan apakah itu yang dicari oleh dunia hari-hari ini? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. Manakala keinginan-keinginan itu timbul di dalam hati dan pikiran kita, kita menjadi orang-orang yang tidak serakah. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu atau keinginan daging kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita belajar untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya sekali bahwa sekalipun kita menghadapi proses dalam hidup ini, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Waktu kita menyadari cara kerja daripada iblis, dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Waktu seekor singa katakan dia terlepas dari kurungannya, maka itu akan membuat ketakutan masyarakat di mana singa itu terlepas. Dan orang bisa menghindari. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa iblis itu menyerupai singa. Suaranya yang mengaum-ngaum hendak menerkam, mencari mangsanya. Sasaran daripada iblis, sasaran daripada perpecahan yang dilakukan oleh iblis adalah orang-orang percaya. Nah, ketika kita peka, ketika kita sadar, maka kita bisa melawan itu dengan kekuatan yang datangnya daripada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, mampukah kita untuk menjaga emosi kita? Kita tetap tenang di bawah tekanan, dan kita tidak melampiaskan amarah kita. Ini adalah hal yang memang merupakan sebuah perjuangan dalam hidup saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena memang terkadang kita sulit sekali untuk menahan emosi kita. Sulit sekali untuk tidak bisa membantah perkataan-perkataan orang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Orang yang berjaga-jaga yang kedua adalah, orang yang berjaga-jaga adalah mereka yang hidup menjauhkan diri daripada dosa dan hidup dalam pertobatan. Menjauhkan diri daripada dosa dan hidup dalam pertobatan. Ini sangat penting. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Karena tanpa pertobatan kita tidak akan mengalami Tuhan. Tanpa pertobatan maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Tanpa pertobatan orang tidak akan mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Waktu orang hidup dalam pertobatan sudah pasti dia akan belajar untuk menjauhkan diri daripada dosa. Namun dalam kenyataannya bahwa seringkali orang sengaja membawa dirinya dalam dosa. Sekalipun dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu itu salah, dia sudah tahu itu melangkahi titah Tuhan, tapi dia masih bisa melakukan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya penguasaan diri. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak bisa membendung keinginan-keinginan dagingnya. Mengapa bisa terjadi? Karena dia memberi peluang kepada iblis. Terkadang iblis itu menjadi kambing hitam Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita lapar rencananya. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu terjadi karena ada keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan yang timbul dari dalam hati dan terjadi dalam praktek nyata itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, masihkah kita hidup dalam pertobatan?
Masihkah kita bisa melawan dosa itu? Masihkah kita bisa berkata tidak terhadap dosa itu? Orang yang hidup dalam pertobatan sudah pasti dia akan terus memohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah melalui Roh-Nya yang kudus untuk selalu diberikan kepekaan bahwa hal yang dilakukan itu dia bisa melihat dengan kacamata iman. Apakah itu berkenan di hadapan hadirat Allah? Orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang yang memiliki rasa takut dan cinta akan Tuhan. Orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang yang memiliki kebanggaan tentang karya Kristus yang sempurna itu. Adalah orang yang menghargai, yang menghormati pengorbanan Kristus itu. Dan dia berani menentang keinginan-keinginan dagingnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada satu pribadi yang telah mengalahkan dosa itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepadanya. Adakah saudara yang hari ini mungkin sulit lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama? Hidup dan terus bergumul di dalam dosa. Hari ini bertobat, besok kumat lagi. Setelah bertobat, kumat lagi. Kadang-kadang orang memiliki alasan, saudara. Karena memang kita masih hidup di dunia. It's okay, saudara. Tapi apakah itu menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengindahkan, tidak menghargai, tidak menghormati karya Kristus itu? Mungkin ada saudara yang berkata, saya sudah berusaha, saya sudah berupaya, tapi saya gagal dan gagal lagi. Dengar baik, kebenaran firman Tuhan berkata, jika saudara dan saya menyadari, mengakui segala dosa dan kejahatan kita, maka Dia adalah Allah yang adil dan setia, Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk hidup di dalam kebenaran itu, ketika kita mengakui, maka kita akan meminta kekuatan daripada Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita tetap bisa hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang selalu menjauhkan diri daripada dosa dan hidup dalam pertobatan. Apakah itu saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang hidup dalam pengendalian diri. Dia tidak hidup lagi dalam keserakahan dan hawa nafsu. Keserakahan itu sangat luar biasa, saudara. Kenapa demikian? Karena memang habitat daripada manusia itu adanya rasa ketidakpuasan. Dia sudah punya satu motor, mau tambah lagi. Sudah punya satu mobil, mau tambah lagi. Sudah punya satu istri, mau tambah lagi. Itu sifat dasar daripada manusia, ketidakpuasan itu. Sehingga kalau kita lihat korupsi di mana-mana, dilakukan secara sengaja. Dia tahu itu bukan haknya, tetapi dia mengambil secara sengaja. Orang yang sadar ada orang yang hidup, orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya.
keinginan-keinginan daging. Dia bisa melawan itu, saudara. Mengapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu itu salah di hadapan hadirat Tuhan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu bahwa ada kebenaran yang harus dia taat dan dia lakukan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga adalah keharusan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Saat dimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena ketika kita tidak sadar dan ketika kita tidak berjaga-jaga, maka ketika waktu itu tiba, adakah Tuhan dapat dalam hidup saudara dan saya? Kita dalam keadaan setia. Apakah kita kedapatan sedang menanti kedatangan Tuhan itu? Apakah kita sedang hidup menjauhkan diri daripada pergaulan yang sia-sia? Dan apakah kita hidup dalam kesucian? Orang yang sadar dan orang yang senantiasa berjaga-jaga dalam hidupnya adalah orang yang selalu memiliki komitmen, memiliki keputusan secara pribadi. Hidupnya adalah hidup yang didedikasikan untuk Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang dibangun di hadapan hadirat Allah. Memang menantikan sesuatu itu sudah adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Tapi penantian kita akan kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Dan memang itu harus merupakan kerinduan saudara dan saya. Waktu itu menjadi kerinduan dalam hidup saudara dan saya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang setia, adalah orang-orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, adalah orang-orang yang senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan dan menjauhkan diri daripada pergaulan-pergaulan yang sia-sia, di mana dunia begitu menarik dengan segala daya upayanya yang mau menjauhkan saudara dan saya daripada rencana penyelamatan yang Allah kerjakan itu. Orang yang sadar dan berjaga-jaga adalah setiap saudara dan saya yang selalu hidup dalam kesucian itu. Bapak ibu saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita tidak sempurna. Waktu kita tahu itu, maka kita harus tetap waspada, kita harus bersadar, kita harus tetap berjaga-jaga dalam hidup ini. Jangan sampai saat kedatangan Kristus dan kita sedang hidup di dalam dosa. Bapak ibu saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang sedang saudara alami? Apa yang sulit sekali untuk saudara dan saya lepaskan dalam hidup ini? Adakah penghalang-penghalang dalam hidupmu yang membuat kita kadang-kadang tidak sadar, yang membuat kadang-kadang kita tidak bisa berjaga-jaga dalam hidup ini? Mari memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Allah sumber damai sejahtera akan menolong dan menguatkan saudara dan saya. Perhatikan baik. Iblis menyamar seperti singa. Suaranya sedang mengaum-ngaum. Jangan sampai saudara dan saya terjerat di dalamnya. Sadar dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya ajak kita
bangkit berdiri. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Menolong kami ya Allah, supaya kami menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dalam hidup ini. Menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuan kita. Saudara yang sedang berada di rumah, siapkan perjamuanmu. Mari mengangkat roti melebihi kepala kita. Kuduskan hamba-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya Allah. Layakkan kami Tuhan, piranti yang kami gunakan roti dan anggur yang ada, dikuduskan oleh kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Allah, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengangkat cawan saudara yang berisi anggur. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus Yesus. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Minum dengan iman dalam nama Yesus. Katakan cawan saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hamba berdoa setiap mereka yang sakit, kuasa-Mu bekerja, mujizat kesembuhan itu terjadi. Oleh bilur dan kuasa darah Yesus, setiap benih sakit penyakit yang ada, kami cabut lepaskan, hancurkan kekuatannya dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pergumulan-pergumulan tandai dan berkati hidup mereka. Yang sedang mengalami jalan-jalan yang buntu, hamba berdoa dalam nama Yesus, jalan itu dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Kiranya berkat anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun menyertai kehidupan kami, mulai dari hari ini, kekal selamanya, dalam nama Yesus. Sumber berkat, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber sukacita dan sumber mujizat itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.